Bab 6. Peta sawah filsafat. Filsafat pada awal kemunculannya dipandang sebagai induk segala ilmu. Posisi tersebut sebenarnya mengimplikasikan bahwasannya berbagai spesifikasi keilmuan yang sekarang kita kenal pada dasarnya lahir dari rahim filsafat. Kenyataan itu sebenarnya bukan merupakan hal yang aneh apabila melihat bahwa kemampuan berfilsafat pada dasarnya adalah kemampuan mendayagunakan intelijensi manusia dalam porsi serta proporsi yang sesuai dan mendalam. Bukankah segala disiplin ilmu yang kita kenal selama ini pada asalnya merupakan hasil konstruksi intelijensi manusia? Ketika intelijensi tersebut dipakai secara optimal untuk mencermati, mengkaji, dan membahas hal-hal yang berkenaan dengan dunia fisikal, lahirlah fisika. Ketika intelijensi tersebut dipakai untuk menggarap wilayah yang hubungan antara manusia, lahirlah ilmu sosial, sosiologi. Ketika intelijensi tersebut didayagunakan untuk mengelola urusan dunia hayati alam semesta, lahirlah biologi. Ketika intelijensi tersebut dipakai untuk memahami perkembangan hidup manusia dari taraf yang sederhana sampai masa modern, lahirlah bidang kajian sejarah dan sebagainya. Jadi tidak mengherankan apabila kemudian filsafat yang fokus perhatiannya adalah tentang bagaimana mendayagunakan intelijensi manusia secara optimal dan benar, kemudian dipandang sebagai induk segala ilmu. Segala ilmu berawal dari pendayagunaan intelijensi manusia. Sementara itu, bidang yang membahas cara mendayagunakan tersebut adalah filsafat. Maka, jadilah filsafat sebagai induk segala ilmu pengetahuan. Apabila ditelaah lebih jauh, berbagai cabang keilmuan tersebut memerlukan filsafat tidak hanya pada awal perumusan kelahirannya. Filsafat juga dibutuhkan saat terjadi kebuntuan pada cabang-cabang keilmuan tersebut dalam rangka menjawab persoalan-persoalan baru. Filsafat diperlukan pula pada saat perumusan ilmu-ilmu tersebut kehilangan relevansi dengan konteks bidang yang digelutinya, yang mengalami perubahan atau perkembangan. Pada masa awal kelahirannya, orang berefleksi secara mendalam tentang satu bidang berfilsafat, lalu melahirkan sebuah disiplin kajian tertentu. Pada saat itulah tersusun asumsi-asumsi dasar dan tata aturan baku keilmuan tersebut yang nantinya akan dijadikan sebagai dasar pengembangan lebih lanjut. Meskipun demikian, tidak menutup kemungkinan ketika konteks zaman berubah dan berkembang, asumsi-asumsi dasar dan tata aturan baku tersebut tidak bisa merespon dan menjawab berbagai persoalan baru yang muncul. Untuk mengatasi hal tersebut, orang harus kembali lagi pada pola berpikir reflektif mendalam, berfilsafat untuk mengatasi anomali-anomali yang muncul, serta merevisi dan menguji ulang berbagai asumsi-asumsi dasar dan aturan bakunya. Itulah mengapa misalnya ada disiplin kajian sosiologi dan ada pula filsafat sosial. Sosiologi adalah sebuah disiplin keilmuan yang sudah dibakukan asumsi-asumsi dan tata kerjanya. Sementara itu, filsafat sosial bergerak di wilayah yang lebih mendalam dengan tugas memperjelas konsep-konsepnya atau merevisi ulang segala yang tidak relevan dari berbagai aturan baku tersebut. Ketika sosiologi mengalami kebuntuan, filsafat sosial yang akan turun tangan mengatasinya. Demikianlah kiranya yang terjadi dengan berbagai disiplin kajian yang lain. Maka tidaklah aneh kalau sudah ada kajian bahasa, tetapi masih ada pula filsafat bahasa. Ada kajian moral dan ada kajian filsafat moral. Ada matematika dan ada filsafat matematika. Ada sains dan ada filsafat sains dan sebagainya. Sampai di sini mungkin sudah agak jelas bahwasannya sebenarnya sawah filsafat itu sangat luas, menyentuh hampir segenap aspek kehidupan kita. Apalagi jika melihat bahwa filsafat merupakan induk segala ilmu seperti disinggung di atas. Banyak ahli filsafat yang berpandangan bahwasannya lahan kerja seorang filsuf pada dasarnya adalah realitas kesehariannya sendiri. Tengoklah apa yang ada di sekeliling kita, termasuk diri kita sendiri. Itulah bahan filsafat yang sebenarnya. Lihatlah dan bertanyalah tentang semua itu, lalu carilah jawaban dari pertanyaan tersebut. Maka dengan melakukannya kita sudah berfilsafat. Jadi, filsafat tidak selalu harus berhubungan dengan buku-buku tebal atau diskusi-diskusi di hotel-hotel. Semua itu sekedar sarana untuk mengekspresikan pandangan kefilsafatan kita. Banyak filsuf membagi sawah filsafat yang sangat luas ke dalam setidaknya 4 petak besar. Petak yang dimaksud adalah ontologi, epistemologi, aksiologi, dan logika.
Tentunya di samping petak-petak kecil seperti filsafat sosial, filsafat matematika, dan sebagainya, sebagaimana disebutkan sebelumnya. Ontologi adalah petak yang membicarakan tentang yang ada. Kita tidak usah bingung mendengar kata yang ada tersebut karena maksudnya adalah segala sesuatu yang kita anggap ada dalam definisi yang paling biasa. Apakah manusia itu ada? Apakah kamu ada? Apakah batu itu ada? Apakah angin itu ada? Apakah hantu itu ada? Apakah Tuhan itu ada? Kalau ada, mengapa disebut ada? Apa ciri-cirinya? Atau mengapa dianggap tidak ada? Bagaimanakah struktur yang ada itu? Samakah struktur ada dalam diri manusia dengan struktur ada pada kucing? Apakah yang ada itu harus selalu bisa disentuh oleh perangkat indrawi? Apakah memang benar ada sesuatu di balik sesuatu yang bisa tersentuh oleh indera? Kajian tentang yang ada dengan sifatnya yang tidak bisa disentuh oleh indera biasa disebut dengan metafisika. Kajian tersebut merupakan kebalikan dari fisika yang menggarap wilayah ada melalui perangkat indrawi. Sementara itu, epistemologi dan logika dapat dikatakan merupakan nyawa dari filsafat. Epistemologi membahas tentang seluk-beluk pengetahuan manusia. Epistemologi mempertanyakan, apakah yang dimaksud pengetahuan itu, apakah bedanya antara tahu dan tidak tahu, apakah yang menjadi sumber dan dasar pengetahuan, apakah pengetahuan yang benar itu adalah pengetahuan yang berasal dari pengalaman ataukah dari akal, bagaimana proses mencapai pengetahuan tersebut, apa ukuran benar atau salahnya pengetahuan yang benar, apa ukuran benar salah dari satu pengetahuan. Sementara itu, tata cara bernalar secara benar digarap oleh petak logika. Dalam logika dibahas antara lain tentang asas-asas, aturan-aturan formal, dan prosedur-prosedur normatif, termasuk kriteria-kriteria untuk mengukur benar salahnya sebuah penalaran dan penyimpulan. Penguasaan terhadap bagian epistemologi dan logika sangat ditekankan bagi mereka yang ingin berfilsafat. Dengan menguasai kedua bidang tersebut, seseorang filsuf bisa menelurkan berbagai khasanah baru kefilsafatan. Bidang-bidang yang lain termasuk ontologi dan aksiologi pada dasarnya merupakan buah dari penguasaan kedua bidang itu. Adapun aspek aksiologi menggarap tentang dimensi nilai dalam kehidupan manusia. Secara lebih spesifik, bidang ini memiliki dua jalur yang berbeda fokus kajiannya, yaitu etika dan estetika. Untuk etika sendiri menggarap nilai baik dan buruk atau nilai moral dalam kehidupan manusia. Pertanyaan-pertanyaan yang dijawab dalam bidang etika antara lain mengapa manusia harus mengikuti aturan moral tertentu, kriteria apakah yang dipakai untuk menentukan satu perbuatan itu baik ataupun buruk, apakah prinsip-prinsip moral itu bersifat universal ataukah subjektif, apakah nilai moral itu harus dirumuskan sendiri oleh manusia ataukah diserahkan kepada otoritas tertentu seperti agama, apakah secara natural manusia itu bermoral. Sementara itu estetika memfokuskan pembahasannya pada wilayah nilai keindahan. Bidang ini melacak jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan seperti apakah keindahan itu, apakah ukuran keindahan itu, apakah keindahan itu terdapat dalam bendanya, ataukah ditentukan oleh orang yang menilainya, apakah keindahan itu sifatnya universal ataukah subjektif. Ciri paling utama dari kerja kefilsafatan ini adalah sebagaimana yang sudah diketahui banyak orang, yaitu satu refleksi rasional yang radikal, sistematis, dan bertujuan mencapai kebenaran. Dengan karakter semacam itu, tidak mengherankan apabila hampir semua bidang kajian memerlukan filsafat sebagai perangkat pendamping untuk mengatasi kebutuhan akan evaluasi atau reevaluasi. Apabila melihat posisi filsafat seperti yang dijelaskan di atas, dapat disimpulkan bahwa tugas-tugas harus dilakukan seorang filsuf itu tidak terlepas dari 4 hal sebagai berikut. Yang pertama, clarifying concepts, memperjelas konsep. Filsafat menghendaki segala aspek kehidupan manusia berjalan dengan keterarahan, tidak asal-asalan dan bertujuan. Harus diakui bahwa dalam banyak hal manusia hidup serba mekanis dan rutin, melupakan hakikat dan menjalani hidup tanpa paham, mengalir saja mengikuti arus masyarakat. Syarat pertama untuk bisa melakukan clarifying concept adalah adanya kemampuan seseorang untuk memahami segala yang ia hadapi dan lakukan sebelum ia sendiri mengambil kesimpulan atau keputusan tertentu. Dalam keseharian ternyata kita lebih banyak menerima begitu saja segala sesuatu yang berkeliaran di hadapan kita dan menyikapinya seperti orang lain.
tidak berusaha mencari kejelasan mengenai apa sebenarnya yang berkeliaran tersebut? Pernahkah kita mencoba serius berpikir mengenai apa yang dimaksud dengan presiden itu? Apa yang dikehendaki dengan adanya Dewan Perwakilan Rakyat itu? Apa yang dimaksud dengan gotong royong itu? Apakah yang dipahami setiap orang tentang kasih sayang? Apa beda antara makna menyayangi atau mengasihani? Kalau kita sering mengikut bahkan mengenai kemakmuran, apakah kemakmuran itu? Bagaimana ukuran makmur dan tidak makmur itu? Ketidakjelasan konsep akan mengakibatkan segala upaya refleksi kita menjadi sia-sia karena antara apa yang kita pikirkan dengan kondisi yang sebenarnya tidak sama. Pemahaman yang berbeda jelas akan mengimplikasikan penyikapan yang berbeda. Orang yang memahami DPR sebagai wakil rakyat pasti berbeda penyikapinya dengan orang yang melihat DPR sebagai bosnya rakyat. Orang yang memahami kasih sayang sebagai perhatian intensif pasti berbeda ekspresi dengan orang yang memahami kasih sayang sebagai pemenuhan kebutuhan. Mereka yang memahami kemakmuran cukup dengan terpenuhinya kebutuhan lahir pasti sangat berbeda sikapnya dengan mereka yang memahami kemakmuran sebagai wujud kepuasan masyarakat atas kondisi yang sedang berjalan. Kalau konsep yang kita miliki tidak jelas, segala refleksi kita pun tidak akan sampai pada kebenaran. Dengan memakai konsep yang salah, berarti kita sedang menempuh jalur yang berbeda, yakni keluar dari fokus permasalahan yang sebenarnya. Sisi lain dari perintah untuk memperjelas konsep tersebut adalah agar kita tidak gampang mengungkapkan satu istilah tanpa tahu secara jelas apa maksudnya. Banyak orang yang belajar filsafat sangat suka memakai berbagai istilah kefilsafatan yang mereka sendiri seringkali juga tidak memahami maksudnya. Suatu ketika saya mendengar seorang mahasiswa filsafat berorasi di tengah jalan saat demonstrasi. Kita harus mampu mengatasi krisis multidimensi yang menipiskan eksistensi kemanusiaan kita. Sudah saatnya sekarang kita tegaskan eksistensi kita tersebut agar tidak kehilangan esensinya. Karena itu mari kita bangun sebuah civil society untuk menghindari hegemoni kaum borjuis dan memperjuangkan nasib kaum proletar. Namun jangan dengan revolusi, cukuplah dengan cara melakukan sebuah evolusi yang gradual. Karena jika kita termasuk golongan silent majority, maka paradigma berpikir kapitalistik akan semakin meracuni pondasi masyarakat kita yang humanistik dan akan melahirkan gegar budaya kepada kita yang sejak lama memvarisi tradisi Pancasila. Sebenarnya orasi-orasi yang berapi-api itu tidaklah keliru. Jelas kalau kita cermati, khotbah heroik tersebut memiliki visi dan maksud tertentu. Adapun bagian yang agak menggelitik telinga adalah apakah sang orator yang penuh semangat itu memahami benar rentetan istilah keren yang ia lontarkan itu. Kalau membaca apa yang ia katakan, setidaknya ia harus mampu memahami konsep-konsep berikut dengan jelas. Krisis multidimensi, eksistensi kemanusiaan, esensi, civil society, hegemoni, kaum borjuis, kaum proletar, revolusi, evolusi gradual, silent majority, kapitalisme, fondasi masyarakat, humanisme, gegar budaya, dan Pancasila itu. Minimal, menurutku kira-kira sudahkah sang mahasiswa memahami konsep-konsep tersebut? Oleh karena itu, tegas dan yakinkan dulu diri kita tentang kebenaran yang kita katakan dan pilihan kata yang akan kita gunakan untuk mengungkapkannya. Jika belum, jangan malas untuk melakukan klarifikasi konsep secara serius. Kedua, konstruksi argumen, menyusun argumen-argumen. Keterampilan kedua yang harus dimiliki oleh seorang filsuf adalah kemampuan menyusun argumen. Kemampuan ini diperlukan karena di samping agar mampu memahami atau menjelaskan sesuatu secara tepat dan proporsional, seorang filsuf juga dituntut untuk tidak memutuskan atau melakukan sesuatu tanpa dasar. Di sisi lain, kepemilikan argumen juga sangat berguna ketika keputusan sudah diambil dan sang filsuf harus berani mempertanggungjawabkan apa yang ia putuskan dan lakukan. Dalam dua hal itulah diperlukan argumen. Kemampuan menyusun argumen bisa dipakai oleh filsuf untuk membebaskan dirinya dari sikap ikut-ikutan atau melakukan sesuatu tanpa dasar bagaimana terjadi pada banyak orang. Dengan memiliki argumen yang kuat dan tepat, seseorang filsuf dapat dikatakan memiliki kesadaran dan pengetahuan yang lebih dibandingkan mereka yang sekedar ikut-ikutan saja. Walaupun seandainya bentuk keputusan dan tindakan yang ia ambil sama dengan orang yang sekedar ikut-ikutan. Poin penting yang perlu dicatat adalah bahwa keterampilan menyusun argumen harus tetap berada dalam kerangka berpikir kefilsafatan yang bercirikan for truth only, hanya demi kebenaran. Jadi argumen disusun sebagai pembuktian atau pendukung terhadap kebenaran sesuatu, kebenaran yang ditemukan dalam refleksi kefilsafatan,
Jangan sampai kemampuan menyusun argumen disalahgunakan sebagai sarana untuk kepentingan justifikasi atau pembenaran terhadap apapun yang kita putuskan, baik keputusan itu benar ataupun salah. Hal tersebut perlu diperhatikan karena ternyata ada banyak orang yang berada di jalur filsafat dengan kemampuan menyusun argumen kemudian bersikap menang-menangan, tidak mau kalah. Apapun yang ia katakan diasumsikan pasti benar dan harus diikuti. Seandainya ada orang yang menunjukkan kesalahan pikirannya, ia akan sekuat daya menyusun argumen untuk menunjukkan bahwa dirinya lah yang benar. Tidak peduli apakah pandangannya itu memang benar ataukah jelas salah. Dengan bersikap seperti itu sebenarnya ia telah keluar dari misi utama filsafat, yakni untuk menggapai kebenaran. Sikap ngeyel seperti itu tidaklah filosofis dan jelas pemiliknya tidak dapat dikatakan sebagai ahli filsafat. Yang ketiga, menganalisis. Di samping kemampuan menyusun argumen, seorang filsuf juga harus mahir membaca, memahami dan menempatkan objek permasalahan yang sedang ia kaji dalam porsi dan proporsi yang tepat. Untuk itu diperlukan kemampuan melakukan analisis. Ketepatan dalam memahami dan membaca persoalan lalu meletakkan dalam posisi dan proporsi yang sesuai dengan membawa pada kejelasan konsep, kebenaran penyimpulan, dan tentunya memudahkan penyusunan argumen. Itulah mengapa dapat dikatakan bahwasannya kemampuan melakukan analisis merupakan modal paling besar yang harus dimiliki oleh seorang filsuf. Banyak orang yang belajar filsafat dan ingin menjadi filsuf berpandangan bahwa berfilsafat itu cukup dengan mengasah akal budi intelijensinya untuk memecahkan persoalan-persoalan yang dihadapi. Dengan pandangan tersebut kemudian disimpulkan bahwa cukuplah bagi seorang filsuf itu memahami metodologi, bernalar, ataupun refleksi yang benar untuk sampai kepada kebenaran. Pandangan semacam itu tidaklah salah, tetapi kurang lengkap. Di samping kemahiran berpikir, bernalar, atau berefleksi, seorang filsuf juga dituntun untuk pandai dan mampu membaca persoalan, serta menempatkannya dalam proporsi yang tepat. Untuk hal itulah diperlukan kemahiran analisis permasalahan. Jadi, dalam menghadapi persoalan, kita tidak boleh tiba-tiba mencari jalan keluarnya dengan mengandalkan nalar rasional saja tanpa peduli latar permasalahannya. Sebelum melakukannya, kita terlebih dahulu harus mampu memahami dan meletakkan persoalan yang dimaksud dalam porsi dan proporsinya secara tepat. Yang keempat, mengkritisi. Tugas mengkritisi pada hakikatnya berhubungan dengan 3 tugas sebelumnya. Secara umum, kritik dilakukan ketika seseorang berhadapan dengan sesuatu yang keluar dari porsi dan proporsi yang seharusnya. Aktivitas kritis tersebut bisa dilakukan dengan cara rasionalisasi, reformasi, dekonstruksi, bahkan destruksi. Rasionalisasi berarti menunjukkan kekeliruan logika, kekeliruan metodologi. Rasionalisasi juga berarti menunjukkan adanya hal-hal yang tidak masuk akal dalam sebuah pemikiran. Dengan menunjukkan kekeliruan-kekeliruan yang dimaksud, perbaikan dan pelurusan bisa dilakukan. Sementara itu, pada reformasi dan dekonstruksi dapat dikatakan merupakan kelanjutan dari rasionalisasi. Dalam aktivitas kritik dilakukan upaya-upaya rasional untuk merumuskan kembali pemahaman-pemahaman sebelumnya yang keliru, kemudian menyesuaikannya dengan metode-metode rasional tertentu yang baru. Pola ini biasanya dilakukan setelah melihat tidak ada lagi relevansi dari pemahaman sebelumnya dengan berbagai dinamika realitas kekinian. Secara lebih jauh, pola ini biasanya menawarkan rumusan-rumusan baru yang dianggap lebih relevan dan kontekstual. Adapun pola destruksi secara umum adalah pola kritik rasional yang bertujuan memfasilitasi segala pemahaman lama tanpa bermaksud merumuskan ulang atau menciptakan model baru. Pola ini berawal dari asumsi tentang ketidakmungkinan hal yang keliru untuk dirasionalkan kembali.